Askarim SOS MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dari Prodi Administrasi Kesehatan dengan NIM 2025-10-10-14 dari Universitas Prof. Dr. Haji M. Arifin Salatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 5 jurnal. Yang pertama, pengaruh media mention video education kelas ibu hamil terhadap peningkatan pengobatan dan sikap ibu hamil tentang anemia. Yang kedua, hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu dari anak yang menderita bronchopneumonia di BKPM di Kota Pekalongan. Ketiga, penguatan kecerdasan multikultural sosiologis. Yang keempat, literatur review pengobatan sangkal putung adalah pengobatan tradisional yang masih dipercaya dan dilakukan di Pulau Jawa. Yang kelima, perspektif antropologi kesehatan pengobatan tradisional cacar air pada anak di Minaga Kabupaten Tanah Toraja. Dari 5 jurnal yang saya bacakan tadi, saya akan membacakan hasil review jurnal yang kelima, yaitu perspektif antropologi kesehatan pengobatan tradisional cacar air pada anak di Minaga Kabupaten Tanah Toraja. Penulisnya adalah Reski Purnamasari Nazaruddin. Saya akan membacakan abstraknya terlebih dahulu. Masyarakat Toraja khususnya di Minaga masih sangat percaya pada pengobatan tradisional sebagai alternatif untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan medis. Salah satu penyakit yang sering menyerang anak-anak adalah cacar air. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengetahuan pengobatan tradisional dari perspektif antropologi kesehatan menggunakan metode kualitatif, observasi, dan wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan masyarakat memiliki pemahaman terkait pengobatan tradisional yang terkait dengan perilaku budaya dalam menghadapi penyakit cacar air untuk melindungi kesehatan keluarga. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang, yaitu antropologi kesehatan mempelajari hubungan budaya dan masyarakat dengan masalah kesehatan manusia dan perawatan kesehatan. Cacar air sebagai penyakit menular yang sering menyerang anak-anak dan mudah menular menjadi fokus penelitian ini, terutama pemahaman masyarakat Minaga tentang pengobatan tradisional yang masih dipercaya sebagai alternatif penyembuhan dan pencegahan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengetahuan pengobatan tradisional dalam perspektif antropologi kesehatan di kalangan masyarakat Minaga, khususnya dalam menghadapi penyakit cacar air pada anak. Pendahuluannya adalah penelitian menjelaskan penyakit dan menularnya, serta bagaimana kesehatan memandang penyakit sebagai fenomena budaya yang terkait dengan pola perilaku masyarakat. Cacar air adalah penyakit infeksi virus yang mudah menular, terutama pada anak-anak. Dan pengobatan tradisional masih sering dipercaya di masyarakat Minaga sebagai solusi alami tanpa efek samping bahan kimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam terhadap orang tua yang memiliki anak pernah terkena cacar air di Minaga, analisis data dengan studi kasus, dan etnografi holistik untuk memahami kognitif dan perilaku dalam pengobatan tradisional cacar air. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dari jurnal ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatannya adalah pendekatan kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang budaya dan perilaku masyarakat. Kedua, studi etnografi holistik menyajikan konteks terhadap lengkap terkait pengetahuan dan praktik. Ketiga,
fokus pada pengobatan tradisional sebagai alternatif yang aman dan diwariskan turun-temurun. Kelemahannya adalah yang pertama, penelitian ini terbatas pada satu daerah saja di Nagas yang seperti yang disebutkan di jurnal ini, sehingga hasil kurang generalisasi. Kedua, belum membandingkan efektivitas pengobatan tradisional dengan medis secara ilmiah. Ketiga, data kualitatif yang subjektif dan bergantung pada perspektif masyarakat setempat. Pada kesimpulan dari hasil review jurnal yang saya bacakan adalah penyakit dan pengobatan tidak hanya dilakukan dari sisi fisik, tetapi juga budaya. Masyarakat Minaga memiliki pengetahuan dan praktik pengobatan tradisional cacar air yang diwariskan secara turun-temurun. Pengobatan tradisional ini digunakan untuk melindungi kesehatan anak-anak dan keluarga serta dipercaya lebih aman dari pengobatan obat kimia. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan dan perawatan cacar air menggunakan pendekatan tradisional sekaligus medis seperti vaksinasi demi mencegah penyebaran penyakit ini. Dan itulah hasil review jurnal yang saya bacakan, dan saya menutup video ini dengan ucapan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.